Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang bahagia ya. Bagi yang sakit pada hari ini, kita doakan semoga cepat membaik, cepat sehat, cepat pulih, sehingga bisa beraktivitas seperti sedia kala lagi. Nah, pada pertemuan hari ini saya akan membahas mengenai tata nama senyawa kimia dan persamaan reaksi. Tapi untuk yang saya bahas kali ini adalah yang tata nama senyawa kimia terlebih dahulu. Langsung saja kita mulai ya. Nah, sebelum dimulai, saya lupa satu hal. Silahkan untuk mempermudah materi ini, kalian silahkan searching mengenai penggolongan kation dan penggolongan anion. Ya, dimana penggolongan kation nanti dan anionnya itu ada banyak. Sebenarnya di PPT udah ada, nak. Cuman khawatir kurang lengkap sehingga mempersulit kalian. Jadi saya izinkan untuk mencari kation dan anion di internet, lalu ditempel di buku jenis-jenisnya untuk mempermudah proses belajar. Oke, langsung kita mulai ya. Tata nama itu ada senyawa anorganik sama senyawa organik. Senyawa organik itu ya senyawa yang dekat atau erat kaitannya dengan kehidupan kita sehari-hari. Sedangkan senyawa organik ini yang dia itu berasal bukan dari fosil gitu ya. Kalau senyawa organik kan dia berasal dari fosil. Kalau anorganik dia tidak berasal dari fosil. Nah, untuk senyawa organik ini, dia ini kebanyakan adalah elektrolit, dia kebanyakan non-elektrolit gitu ya. Dia kebanyakan non-elektrolit, bahkan hampir semuanya itu senyawa organik itu dia non-elektrolit. Sedangkan senyawa organik itu dia kebanyakannya adalah elektrolit gitu ya, baik itu elektrolit kuat maupun elektrolit lemah. Nah, senyawa kovalen biner, nanti senyawa organik itu dibagi jadi 4. Yang pertama senyawa kovalen biner, dia itu yang terdiri dari logam dan non-logam. Senyawa ion, dia logam plus logam. Asam, dia terdiri dari H+, dan basa terdiri dari OH-. Oke, langsung kita mulai ya. Nah, apa sih kovalen biner itu? Kovalen biner yang namanya biner itu dia terdiri dari 2 jenis unsur zat, yang mana terdiri dari non-logam dan non-logam. Ya. Nah, nanti ada nama IUPAC dan nama trivial. Oke, kalau di kovalen itu boleh ada nama trivialnya, dan rata-rata itu menggunakan nama trivial. Oke, kita bahas dulu apa sih IUPAC, apa sih trivial. Kalau IUPAC, dia itu silakan cari kepanjangannya ya di internet. IUPAC itu dia hukumnya atau aturannya di kimia. Jadi aturan kimia itu semua dirangkum dalam IUPAC. Internasional U-nya saya lupa. Nah, itu dirangkum dalam IUPAC dan itu baku gitu. Jadi itu baku gitu, nama-namanya baku. Sedangkan untuk nama trivial ini adalah nama dagang. Jadi kayak misalkan nama IUPAC-nya asam CH3COH tuh asam asetat. Jadi CH3COH IUPAC-nya asam asetat. Kalau trivialnya asam cuka. Artinya nama yang orang lain tuh tahu gitu. Nama tuh orang lain tuh gampang gitu untuk mengingatnya. Sedangkan kalau IUPAC itu nama ilmiahnya gitu. Jadi itu perbedaannya. Sedangkan untuk nama IUPAC itu terdiri dari nama non-logam spasi nama non-logam. Sedangkan kalau nama trivialnya itu ada jumlah non-logam 1, nama non-logam 1, jumlah non-logam 2, sama nama non-logam 2. Nah, sekarang jumlah non-logam. Jumlah non-logam itu nanti mengikuti nih. Kalau 1 mono, 2 di, 3 tri, 4 tetra, 5 penta, 6 heksa, 7 hepta, 8 okta, 9 nona, 10 deka. Catatan, ini hanya boleh digunakan untuk penamaan non-logam ya. Nah, untuk nama non-logam kedua itu diikuti dengan akhiran ida di belakangnya. Contohnya HCl, hidrogen klorida. Oke, untuk HCl ini bisa diabaikan terlebih dahulu. Kenapa bisa diabaikan? Karena ini nanti masuknya di penamaan asam karena ada hidrogennya.
Sekarang kita masuk ke contoh kedua. Nah, nitrogen pentoksida. Oke, kita pakai nama trivial ya. Kalau misalkan non-logam itu kita identik dengan penamaan trivial langsung ya. Jadi N2O5 berarti karena tadi jumlah non-logam 1, nama non-logam 1, jumlah non-logam 2, nama non-logam 2. Jumlah non-logam 1 yaitu ada 2 nih. Berarti di. Ya. Nitrogen karena N, dinitrogen jadinya. Penta karena 5 jadinya disebut dengan pentaoksida. Oke, jadi dinitrogen pentaoksida. Nah, yang di sini C-nya karbon. C-nya ada berapa? Ada 1, seharusnya mono. Jadi, monokarbon monoksida. Cuman catatan, mono tidak boleh di depan kata-kata ini. Ya, mono tidak boleh di depan kata. Jadi, nggak boleh, artinya adalah mono tidak boleh di depan kalimat. Ya, jadi bisa dihilangkan. Oke, jadi bisa dihilangkan. Jadi cukup karbon monoksida. H2O air, NH3 amonia ya. Pokoknya angka-angka depan digunakan ketika dia terdiri dari non-logam dan non-logam. Dan mono tidak boleh ada di depan kalimatnya. Next, kita masuk ke senyawa ion, di mana ada kation dan anion. Kation di sini adalah logam, tapi tidak semua logam ya, kayak H+. Itu kan bukan non-logam. Bukan logam, sama NH4+, itu bukan logam, nanti silakan dilihat ya. Nah, anion itu dia non-logam. Oke. Apabila kation logam golongan utama golongan A, jadi dibagi 2, ada di golongan A sama golongan B. Kalau golongan A, maka nama kation spasi nama anion, atau nama logam sama dengan non-logam. Sedangkan kalau golongan transisi atau golongan B, dia itu namanya nama kation spasi bilox atau muatannya kation. Jadi ada bilox atau muatan sama nama anion. Ya, nama logam atau nama logam, bilox atau muatan logam, spasi nama non-logam. Nah, kenapa harus pakai bilox atau muatan? Karena golongan B itu muatannya lebih dari 1. Maka untuk memastikannya, maka harus menggunakan bilox atau muatan. Kayak misalkan Fe. Fe itu nggak mutlak loh, Fe+2 atau Fe1 gitu, nggak mutlak. Tapi ada Fe+2 sama Fe+3. Sedangkan kalau logam golongan A, dia itu mutlak. Kayak misalkan Na. Na mutlak golongan 1, ya, biloxnya pasti 1 dan seterusnya. Gitu. Itu bedanya golongan A dan golongan B. Nah, ini kation-kationnya, ini ada ya yang udah saya tuliskan, nanti silakan dihafal saja. Kayak misalkan gini, ini ada besi 2 karena biloxnya +2. Besi 3, biloxnya +3, Sn+2, Sn+4 ya. Maka dari itu, untuk golongan transisi harus menggunakan biloxnya. Oke, ini penamaan anionnya, nanti silahkan dipelajari ya. Nah, ini penamaannya, contoh penamaannya. Apabila kationnya Na+ dan anionnya 2- karena tandanya berbeda antara plus sama min, antara ini kan +1 sama 2 ya, muatannya berbeda angkanya, maka harus dikali pelangi. Jadi 2-nya di sebelah sini, 1-nya di sebelah sini. Sehingga Na-nya ada 2, SO4. Namanya natrium sulfat. Na adalah golongan utama. Ya. Nah, ini juga sama ya. Ini berbeda. Yang ini 2+, yang ini minus, sehingga harus kali pelangi. Yang ini 1, yang ini 2. Sehingga CaNO3 2 kali. Oke? Ya. Kenapa harus pakai kurung? Karena kalau misalkan CaNO3 tanpa kurung 2, 2-nya ini milik siapa? Ya, seolah-olah milik O. Padahal 2 ini maksudnya milik N, maksudnya milik O.
Maka kalau senyawa poliatom namanya terdiri dari lebih dua unsur, maka harus menggunakan kurung ya. NO3 berarti harus menggunakan kurung agar mengetahui oh dua ini milik N, dua ini milik O. Jadi namanya apa namanya? Jadi tepat gitu ya. Nah, Ca sendiri namanya kalsium, NO3 namanya nitrat. Jadi kalsium nitrat. Tidak usah pakai muatan karena Ca ini adalah golongan 2A, golongan utama. Nah, Fe2Cl min ya. Plus 2, oke. 2 1, oke. Fe sayangnya di sini adalah golongan transisi. Oke. Namanya adalah FeCl2. Jadi Fe-nya ada 1, Cl-nya ada 2. Bu, kok nggak pakai kurung? Nggak usah pakai kurung. Karena Cl ini kan hanya satu unsur gitu ya. Jadi nggak usah pakai kurung lagi. Sehingga namanya adalah besi, nama logamnya. 2 dari mana? Dari muatannya. Ya. 2 itu dari muatannya, bilox atau muatan. Ini saya tandain. Ini 2. Oke, klorida ya. Seharusnya kan klorin tapi ada penambahan idanya, klorida ya. Nah, atau ferroklorida. Ya, jadi kalau misalkan dia biloxnya 2 ferro, kalau biloxnya 3 feri. Begitu juga dengan bawahnya. Karena ini muatannya berbeda, berarti ini 3, yang ini 1 gitu ya. Jadi FeCl3, 3-nya tidak usah dikurung. Kenapa? Karena Cl-nya ini adalah cuma satu unsur. Sehingga penamaannya besi, nama logam. Biloxnya adalah muatannya, muatan dari logamnya. Ya, muatan dari logam sekali lagi. Klorida atau feriklorida. Ya. Kalau 2 ferro, kalau 3 feri, ya. Oke, kita next. Asam. Tadi ya, asam itu identik dengan H+ apabila dia dalam air. Sebenarnya pengertian asam itu ada 3 orang yang menyatakan asam. Cuma untuk saat ini, untuk kelas 10, silahkan. Asam adalah yang membentuk hidrogen dalam air, yang melepas hidrogen dalam air. Ya. Contohnya ini, H3PO4, di mana H itu selalu H+, ya, H+. Ditambah PO4 3-min. Tahu dari mana, Bu? PO4 kok 3-min? Ini mutlak. Nah, SO4 2-min ini mutlak. Tahu dari mana? Harus hafal anionnya beserta muatan-muatannya. Ya, harus hafal anion beserta muatan-muatannya nih. PO4 mutlak 3-min, SO4 mutlak 2-min. Ya, jadi harus hafal sama muatan-muatannya. Sehingga 3H+, 3-nya taruh di depan gitu ya. 3H+ tambah PO4 3-min. Atau perkalian silang tadi, hasil perkalian silang. Atau kalau mau dari awal, H+ ditambah PO4 3-min. Ini awal mulanya. Sehingga harus kali pelangi. Kenapa harus kali pelangi? Karena muatannya berbeda. Ya, jadi sama seperti ini. Sehingga namanya H+ adalah asam, PO4 adalah fosfat. Jadi asam fosfat. Begitu juga dengan H2SO4. Pertama kali ada H+ sama SO4 2-min. Ini mutlak, nah SO4 2-min ya. Begitu juga dengan plus. Kali pelangi karena beda. Oke. Ya, sehingga namanya H2SO4 sama. H2SO4 H-nya asam, SO4-nya sulfat, jadi asam sulfat. Sekarang basa. Basa mutlak muatannya OH-, cuma basa nanti dibagi lagi jadi 2. Ada logam utama, yaitu ada di golongan A, sama logam transisi ada di golongan B. Jangan lupa kalau logam transisi ini nanti kita menggunakan bilox atau muatannya. Ya, kayak tadi penamaan ion-ion. Nah, contohnya NaOH, natrium hidroksida, di mana NaOH adalah golongan 1A atau golongan utama. Maka, dia disebut dengan natrium hidroksida. Ya, Na itu natrium hidroksida.
OH- ini mutlak muatannya minus. Na plus juga. Dapat dari mana? Dapat dari penggolongan kation yang ada di slide sebelumnya. Nah, AlOH3 ya. AlOH3 awalnya kan gini. Al sama OH-. Ya. Al itu muat 3 plus karena dia berada di golongan 3A. Golongan utama nih nak, jadi aman. Sehingga perlu ada kali pelangi. Ya, karena muatannya beda. Yang ini 3, yang ini yang ini 3, yang ininya yang ininya bukan 3 tapi 1. Jadi 1 Al3 plus sama 3 OH-. Ya, namanya apa? Aluminium hidroksida. 3-nya nggak usah ikut lagi ya. Karena ini golongannya golongan utama. Oke. Nah, ini kalau senyawa organik CH4 metana namanya. Ini ada dalam satu bab lagi namanya bab hidrokarbon. Nanti kita kelas 11 belajar ini ya. CONH2 2 kali urea. Ini penghafalan aja, asam asetat, asam cuka. Ini enggak termasuk ya, ini masuknya ke asam. Tapi dalam senyawa karbon bagian dari senyawa organik, tapi penamaannya tidak termasuk dalam senyawa organik. C6H12O6 adalah gula. HCOH adalah formaldehid ya, untuk formalin. Oke, kita bicara tentang latihan soalnya. Ya. Kita coba latihan soalnya. Nomor 1, oke. Di nitrogen tetra, ada di sama tetra, berarti ikatannya kovalen. Kita tinggal masukin nitrogen. Pertama kali lihat dulu nitrogen, ON. D-nya 2. Dari mana 2? Lihat di video sebelumnya, lihat di slide sebelumnya. Oksida O, tetra 4. Jadi senyawanya adalah N2O4 ya. Pertama kali lihat dulu senyawa-senyawanya, unsur-unsurnya, nitrogen N, oksida O. Nah, sedangkan nomor 2 Al2O3. Al itu adalah logam. O itu adalah non-logam. Logam apa nih? Oh, logam 1A atau utama. Tentuin dulu itu. Ya. Sehingga enak namanya. Al adalah aluminium. O adalah oksigen. Tapi karena dia dalam biner, berarti namanya oksida. Ada tambahan ida. Sehingga namanya adalah aluminium oksida. Gitu ya. Aluminium oksida. Nah, rumus senyawa magnesium. Sekarang yang ketiga, rumus senyawa magnesium fosfat. Magnesium, udah, dia itu golongannya golongan A, golongan utama gitu ya. Golongan 2A, golongan utama. Magnesium adalah Mg2+, ya. Kenapa? Karena dia golongan 2A, makanya dia plus 2. Atau silahkan lihat di slide sebelumnya penggolongan kation. Fosfat berdasarkan di tabel tadi tuh, dia itu fosfat adalah PO4 3- berdasarkan tabel tadi ya. Sehingga karena muatannya berbeda nak, maka harus dikali dengan pelanginya ya. Ini dikali ke depan, ini dikali ke depan. Jadi ini 3, yang ini 2. Sehingga rumus senyawanya apa? Mg-nya ada 3, taruh di depannya ya. 2-nya nggak usah ditulis lagi ya. PO4. Nah, ini 2. 2-nya di mana nih? 2-nya punya siapa dong? Ini kan rancu kalau kayak gini. 2 ini bisa milik O, 2 ini bisa milik P, sehingga taruh kurung. Ya. Jadi Mg3 PO4 2 kali. Terus 2 plus sama 3 min gimana, Bu? Nggak usah diapa-apain lagi, itu hanya muatan saja. Oke? Next, kita ke nomor 4. Ada Na plus sama CO3 2 min. Ya. Na plus sama CO3 2 min. Oke. Nah, kita cuma diminta rumus senyawanya saja ya. Nah, karena muatannya berbeda, maka kali pelangi. Yang ini 2, yang ini 1. Sehingga sehingga rumus senyawanya adalah Na2CO3. Boleh deh sampai nama ya, nggak ada masalah.
Na yang kita tahu adalah logam, tapi golongannya golongan 1A, golongan utama, aman. Sehingga namanya apa? Na disebut dengan natrium, CO3 disebut dengan karbonat. Tahu dari mana, Bu? Lihat di penggolongan anion tadi, makanya saya suruh print di awal. Sehingga namanya adalah natrium karbonat. Ya. Next, nomor 5. Oke, ada 3 tuh jenis senyawa. Ada 4 jenis senyawa. Wow, rada PR ya, Cak. Berarti ini kalium oksida dulu saya tulis. Yang kedua, fosfor pentaoksida. Pasti udah kebayang ya. 3, besi. 2, sulfida. Yang keempat, aluminium sulfat. Yang disuruh apa sih? Oh, cuma rumus kimia. Cuma ya, nggak apa-apa. Ngomongnya optimis dulu. Walaupun nanti kenyataannya tidak seoptimis. Yang dibayangkan cuma optimis dulu ya. Oke, kalium oksida. Kalium berarti K+. Oksida berarti O2- ya, oksigen. Nah, karena mereka beda nih, berarti harus kali pelangi. Ini 2, yang ini 1, sehingga namanya adalah K2O. Sekarang fosfor pentaoksida. Oke, penta nih ya. Fosfor itu lambangnya P. Fosfor, sama. Oksida, O. Penta, 5. Jadi PO5, ya. Oke, besi 2, ingat 2 ini miliknya besi ya. Jadi besi lambangnya Fe2+. Sulfida S. S berapa nih? S karena sulfur itu sama, yaitu 2-. Muatannya kenapa? Karena ada di golongan anion ya. Dan dia golongan 6, di mana golongan 6 itu relatif membentuk 2-. Oke, karena muatannya sama, berarti nggak usah kali pelangi, sehingga langsung aja FeS. Jadi kalau dia muatan sama, tidak usah kali pelangi, gitu ya. Next, aluminium. Aluminium Al3+, ya. Ada di SPU, dia di mana di golongan 3, berarti Al3+. Sulfat ada di penggolongan anion sulfat, yaitu SO4 2-. Ya, ingat sekali lagi ada di penggolongan anion dan kation, jadi kalian harus hafal. Nah, karena muatannya berbeda, maka harus dikali pelangi. Yang ini 2, yang ini 3. Sehingga Al2, Bu kok nggak kurung? Nggak usah, kan Al 1 unsur. Ya, baru SO4 kita kurungin karena terdiri dari S dan O. Dan 3 ini milik S dan milik O, gitu ya. Oke, next. CaOH2 disebut dengan nama apa? CaOH2 ya. OH berarti basah. Ca berarti golongan 2A. Oke, berarti namanya adalah kalsium hidroksida. Kok nggak ada di-nya, Bu? Enggak, di itu hanya milik kovalen tadi, trivial tadi ya. Sedangkan 2 ini nggak usah diapa-apain. Jadi cukup namanya kalsium hidroksida. Gitu ya. Oke, nggak usah pakai muatan, nggak usah pakai bilox karena Ca ini ada di golongan utama. Nah, next. Kalau ini, oh ada asam nih ya. Ada H+, berarti asam. PO4 namanya fosfat. Tahu dari mana, Bu? Lihat aja di penggolongan anion tadi, di slide sebelumnya. Berarti namanya adalah asam fosfat. Oke, namanya adalah asam fosfat. Ya, 3 sama 4-nya nggak usah diapa-apain, biarin aja ya. Yang penting kalian tahu namanya asam fosfat. Next, yang ke-8,
Amonium berdasarkan tadi anion, penggolongan kation, dia itu NH4+ namanya. Hidroksida OH-. Nah, karena muatannya sama, nak, jadi nggak usah diapa-apain, karena cuma ditanya rumus kimia, berarti cuma sampai rumusnya aja. Ya, plus sama minus, karena muatannya sama, ya nggak usah diapa-apain, berarti namanya NH4OH. Nah, besi 2 hidroksida 2 ini miliknya besi ya, berarti Fe2+ hidroksida OH-. Muatannya beda, nak, berarti harus dikali pelangi ya. Yang ini 1, yang ini 2. Sehingga namanya adalah Fe-nya 1, OH-nya 2. Nah, kan gak enak nih kayak gini ya, maka harus pakai kurung. Karena 2 milik O, 2 milik H. Nah, ditanya nih yang nomor 10. Apa sih rumusnya, rumus kimia atau rumus senyawanya dari asam sianida, di mana asam adalah H+, sianida adalah Cn-. Ya, H+ sama Cn-. Nah, dari mana sianida itu min, Bu? Lihat aja di slide sebelumnya, yaitu penggolongan anion, atau silahkan cari penggolongan anion dan kation. Muatannya sama-sama 1, sehingga langsung aja HCN. Oke, selesai. Ya, cuma sampai 10 aja. Terima kasih sudah menyimak. Silahkan dicatat ya. Sekali lagi harus ada, saya tidak mewajibkan untuk menghafal ya, karena ini offline, karena ini online gitu ya. Kalau offline itu wajib dihafal. Begitu juga kalau kalian memang tertarik di kimia, sebaiknya dihafal ya. Itu akan lebih membantu kalian untuk belajar. Kalau menghafal itu lebih baik untuk membantu kalian dalam belajar dibandingkan dengan kalian melihatnya saja ya. Oke, silahkan, harus ada anion dan kation, silahkan dicatat yang penting-pentingnya. Oke, sampai sini dari Ibu rasa cukup, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.